Momi, kemanakah engkau akan membawa kami? Wahai Momi yang agung. Nathan yang sudah merasa lelah itu terus saja berceloteh, membuat Arthur merasa jenuh dengan tingkah konyol sepupu laknatnya itu. Wahai Nathan, si pria culun Kasanopa, bisakah dirimu itu diam? Atau perlukah diriku membungkam mulut ember 1000 bocormu itu? Apakah kau tahu, sepupu sipitku, kalau diri ini dan hati ini sudah lelah, dan saat ini diriku hanya membutuhkan pelukan dari bidadariku yang bermata 4 ini. Nathan menarik Jenny ke dalam pelukannya dan menyerukan wajahnya pada leher Jenny. Momi, bisakah keponakanmu tampan ini pulang terlebih dahulu? Nathan masih melanjutkan drama menyedihkannya. Jonathan, teriak Momi menggelegar di terowongan rahasia itu. Yes, Mom. Diam dan jangan bicara lagi, oke? Titah sang Momi ratu. Nathan mengangguk patuh di balik ceruk leher kakasinya. Baby, aku lapar, bisik Nathan. Lapar? Jenny menghentikan langkahnya dan menatap wajah menyedihkan pria yang sedang bermanja-manja padanya itu. Home, gumamnya dengan anggukan lemah. Sabar pria culunku. Baby, rengek Nathan kembali. Shoot, diamlah, cup. Jenny mengecup sekilas bibir pria culunnya yang memiliki tingkat kecerewetan yang hakiki. Oh baby, aku menginginkannya lagi. No, baby, tidak sekarang honey. Oh Tuhan, hatiku berbunga-bunga dan perutku terasa berkupu-kupu. Dasar mesum, ayo cepatlah. Jenny akhirnya menarik pria culunnya itu untuk melanjutkan mengikuti langkah yang lainnya. Tahanan, lirik Kim, mereka merasa terkejut saat berada di paling dalam terowongan. Di sana terdapat sebuah tahanan bawah tanah dan juga terdapat banyak tulang belulang manusia di dalam sel tersebut. Mereka juga disambut aroma menyengat dari bangkai manusia yang membusuk di sana. Perasaan Kim dan Larry mulai gelisah dan berdebar-debar. Kaki mereka bahkan sangat berat untuk melangkah lebih dalam lagi. Genggaman tangannya makin menguat di lengan Arthur. Wajahnya pun berubah tegang dan pias. Kau baik-baik saja, Okusan? Tanya Arthur dengan nada khawatir. Kim berusaha mengangguk lemah dan menampilkan senyum terpaksa. Kau tidak sedang baik-baik saja, Okusan? Ujar Arthur yang menghentikan langkahnya. Ia membengkai wajah Kim dan menatapnya lekat. No, kau sakit, Okusan, lebih baik kita kembali. Tidak, sebaiknya kita menyusul yang lain. Ta, ayolah, aku baik-baik saja. Arthur terpaksa mengikuti keinginan sang istri, yang merangkul pundak istrinya lembut dan penuh kehati-hatian. Wajahmu pucat, Okusan, pekik Arthur. Aku tidak apa-apa sayang, elak Kim. Momi, Daddy, pekik seorang pria dari arah paling dalam tahanan tersebut. Kim membeku dan bergeming di tempatnya. Ia hafal betul suara pekikan seseorang di dalam sana. Dengan dada berdebar kencang dan tubuh menegang, disertai gemetar, Kim melangkah untuk mengobati rasa penasarannya. Arthur menuntut istrinya itu untuk melangkah ke arah suara, raungan dan isakan menyedihkan dari Larry. Momi, Daddy, lirik Kim dan tubuhnya merosot ke lantai saat melihat pemandangan yang membuat dadanya terasa sesak. Momi, Daddy, panggil Kim dan ia merangkak mendekati tahanan tersebut yang terdapat sepasang suami istri yang dalam keadaan menyedihkan. Okusan, tegur Arthur saat melihat sang istri terisak pilu sambil merangkak mendekati teralis tahanan tersebut. Okusan, jangan seperti ini, ujar Arthur yang tidak sanggup melihat sang istri dalam keadaan seperti sekarang. Momi, Daddy, panggil Larry kepada sepasang suami istri itu yang hanya terdiam dengan tatapan kosong. Momi, Daddy, teriak Larry dengan histeris. Daddy, Momi, lirik Kim yang berada di dekat sang kakaknya. Kim dan Larry menangis dan terisak memanggil kedua orang tua mereka. Dada mereka terasa tertimpa sebuah batu besar dan tertusuk ribuan belati. Sesak dan sakit itu yang kini Kim rasakan. Melihat keadaan kedua orang tua mereka dalam keadaan yang begitu menyedihkan dan memilukan. Kedua kaki Momi dan Daddy mereka dipasung dan tangan mereka terikat di sisi ranjang besi yang sudah tidak layak pakai. Kim menangis sambil memukuli dadanya yang terasa sakit dan sesak. Ia bahkan memukuli teralis besi tahanan. Daddy, Momi, ini aku Kim, lirik Kim dengan air mata yang sudah membanjiri pipi mereka.
Buka, pinta Kim dan memandangi Arthur yang juga ikut menangis. Mommy Gabriela, buka pintunya aku mohon. Pinta Kim dan lari sambil mengatupkan kedua tangannya di dada. Mommy, geram Arthur. Mommy Gabriela yang juga merasakan kesedihannya tidak akan sanggup melihat keadaan sahabatnya itu. Mommy Gabriela menghapus air matanya dan ia mengangguk kepada Haruka. Baik Nyonya, sahut Haruka. Haruka lantas membuka kunci tahanan sel tersebut. Mommy, Daddy, ini aku, Kimbi dan kakak. Tangisan dan isakan masih terdengar di tahanan bawah tanah yang berada di mansion Lincoln. Kim dan Larry berjalan dengan langkah pelan, mendekati kedua orang tua mereka. Semua orang yang berada di sana ikut terisak dan merasakan sesak di dada mereka. Arthur bahkan tidak sanggup menahan derai air matanya saat melihat istri yang begitu dicintainya menangis dengan begitu pilu, membuat pria sipit itu merasakan sesuatu hantaman keras menimpa dadanya. Mommy dan lainnya hanya bisa memalingkan wajah mereka. Mereka tidak sanggup menyaksikan atau melihat pemandangan di dalam tahanan sana. Pemandangan seorang ibu dan ayah yang terpasung dengan kondisi tubuh keduanya kurus kering dan begitu lusuh. Mereka bagikan sebuah barang yang tersimpan lama dan membuat barang tersebut menjadi karatan dan rusak. Sama halnya kondisi Mommy dan Daddy Kim yang tampak terlihat tak terawat, dengan tubuh mereka yang kotor, kurus yang hanya terlihat tulang belulang mereka. Tatapan kedua orang itu kosong, mereka seakan mayat hidup. Tidak sedikit pun mereka merespon panggilan atau sentuhan Kim dan Larry. Larry dan Kim tanpa jijik memeluk kedua orang tua mereka. Orang tua yang mereka rindukan meskipun keduanya dinyatakan sudah meninggal. Rasa syukur bercampur perasaan miris kini yang dirasakan Kim dan Larry. Mereka bersyukur kedua orang tua yang begitu mereka rindukan masih hidup, pun merasa miris yang membuat keduanya hancur seketika di saat mendapati keadaan orang tua mereka yang membuat perasaan keduanya hancur seketika. Kim menyentuh tangan lemah sang Mommy yang hanya tinggal tulang itu. Kim tidak dapat menahan tangisnya saat menatap tangan sang Mommy yang dulunya penuh kasih sayang dan kelembutan itu, kini berubah yang hanya meninggalkan kulit dan tulang. Mommy, lirik Kim menggenggam tangan Mommy-nya dengan lembut dan hati-hati, seakan ia takut tangan sang Mommy akan hancur. Kim kembali terisak ketika mendapati wajah lesu dan tak terawat sang Mommy. Wajah yang dulunya bagaikan peri tanpa sayap baginya itu, kini tidak bisa dikenali lagi. Wajah Mommy-nya seperti seorang mayat yang diawetkan. Mommy, ini Kimbi. Lirik Kim diselingi tangisan pilu, dan ia memeluk tubuh rapuh Mommy Caroline, memeluknya tanpa merasa jijik sedikit pun, memeluk sang Mommy dengan raungan yang menyayat hati yang mendengarnya. Mommy, ini Kimbi, racau Kim. Dikatupnya wajah sang Mommy dan diciumnya wajah tanpa ekspresi itu. Diciumnya seluruh wajah sang Mommy tanpa jijik pun. Kim dan sang Mommy saling menatap satu sama lain. Kalau Kim menatap Mommy dengan perasaan hancur, sakit, terluka, dan bersyukur. Sedangkan sang Mommy menatap Kim dengan tatapan kosong dan wajah tanpa ekspresi. Mommy, ini aku Kim, bisik Kim sambil membersihkan wajah sang Mommy dari kotoran. Entahlah kotoran apa yang jelas Kim tidak mempedulikan itu. Tapi tetap sama, sang Mommy masih diam dengan kebisuan dan tatapan kosong menerawang ke depan. Kim menghapus air matanya, setelah itu ia menarik napas panjang. Kim beralih menatap sang Daddy yang keadaannya tidak jauh bedanya dengan sang Mommy. Kim meraih tangan sang Daddy yang ikatannya sudah terbuka. Kim mengelus tangan yang dulunya kokoh dan penuh cinta, menggenggam tangan mungil Kim kecil dan menuntunnya untuk berjalan-jalan menghabiskan waktu bersama. Kembali Kim menjatuhkan air mata yang tidak henti-hentinya mengenang di kelopak mata indahnya. Ingin rasanya Kim berteriak histeris saat ini untuk mengeluarkan seluruh rasa sesak di dalam dadanya. Hatinya terasa sakit dan ngilu melihat pemandangan ini. Daddy, liriknya mencoba memanggil sang Daddy. Siapa tahu Daddy bisa merespon panggilannya. Tapi semuanya nihil, keadaan sang Daddy tidak ada bedanya dengan Mommy. Larry hanya bisa terisak di sudut ruangan. Ia tidak sanggup melihat ini semua. Ia tidaklah sekuat sang adik yang mampu menahan rasa sakitnya. Larry mendekati sang Daddy dan juga adiknya. Ia kedua orang tuanya itu dengan tangisan pilu yang sangat menyakitkan. Okusan, Arthur yang sejak tadi berdiam dan menyaksikan keharuan penuh luka itu di dalam diam. Ini rasanya Arthur menghancurkan tempat Tuan Lincoln sekarang juga ketika mendengar dan melihat tangisan pilu menyesakkan dada itu. Sebaiknya kita membawa Mommy dan Daddy dari sini, Okusan, ujar Arthur. Yang dikatakan Arthur benar sayang, kita harus membawa keduanya ke rumah sakit setelah Mommy Gabriela.
Kim dan Larry secara bersamaan mengangguk menyetujui saran Mommy. Arthur membantu sang istri bangkit. Arthur memapa tubuh lemas istrinya keluar dari tahanan tersebut. Begitupun Larry yang dibantu oleh Lucy yang matanya sudah membengkak dan hidungnya memerah. Mereka pun semua meninggalkan ruang tahanan bawah tanah milik Tuan Lincoln. Mereka semua bersama-sama melajukan mobil mereka ke arah rumah sakit. Semoga Mommy dan Daddy baik-baik saja. Batin Kim.